Mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama, 1441 tahun hijrahnya? Maka kalau dihitung maulidnya 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab, karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihissalam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik. Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang, badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Nikmat kedatangan Nabiyuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tapi kata Imam, seorang ulama besar yang diagungkan dan dimuliakan, menafsirkan ayyamillah bukan hari-hari Allah, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Maka ingatkan umat ini dengan nikmat sehat, ingatkan umat ini dengan nikmat umur panjang, ingatkan umat ini dengan nikmat keutamaan iman dan Islam. Tapi nikmat iman Islam itu kita dapat dari mana kalau bukan dari Dia yang datang diutus Allah di akhir zaman? Maka makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maknanya adalah wa dzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini, tak dapat kamu hitung. Tapi di antara nikmat terbesar adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini orang Palembang, Sumatera Selatan dengan syiar Maulid Arba'in sedang diingatkan kepada kita yang tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang lupa karena Januari, Februari, Maret dan April, karena itu yang dipakai sehari-hari di kantor. Maka diingatkan kembali, itu malam Arba'in yang kelima, itu malam Maulid Arba'in sudah 12, itu malam Maulid Arba'in sudah 31. Mengapa tidak pernah hadir untuk mengenal Dia yang namanya disebut pagi dan petang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka tak lain tak bukan Maulid Arba'in ini tujuannya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada malam yang penuh dengan kemeriahan ini. Pertama, saya hadir sebatas bunga api saja. Yang kedua, ketiga pun begitu. Tapi malam ini ada yang berbeda, buih-buih berterbangan. Masya Allah, tabarakallah. Berbisik Pak Gubernur Ustadz Somad, klip-klip sudah keluar, kata dia. Berkelap-kelip cahaya. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna ini semua? Orang Palembang, Sumatera Selatan ingin menunjukkan begini cinta kami, begini keagungan, begini cara kami memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang doa Nabi Adam alaihi salam, ketika Adam berdoa, doa paling tua kita hafal dan kita baca setiap selesai sholat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kalaulah tidak karena rahmat-Mu ya Allah, kami malam ini semuanya orang-orang yang rugi semuanya. Tapi karena rahmat dan kasih sayang-Mu, maka kami selamat daripada kerugian itu. Tapi doa dalam Quran sampai lanakunanna minal khasirin, titik, habis, selesai. Tapi kalau kita baca dalam hadis, maka ada tambahan. Adam mengucapkan, apa kata Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taghfira lana dzunubana. Ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Pada saat itu orang yang tidak faham akan berkata, bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut nama Nabi yang terakhir, padahal dia yang pertama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai kepada Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Adam berdoa menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dia belum ada di alam nyata. Tapi kalau orang membaca dengan seksama, Nabi Adam menyebut nama dia, ketika itu Allah bertanya. Allah bukan tidak tahu, Allah maha tahu. Allah hanya ingin memberitahu pada siapa yang tak tahu dan siapa yang tidak pernah mau tahu. Ya Adam, dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku dongakkan, ku pandang kepada tiang arasy, kulihat ada nama bersanding di samping namamu, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia makhluk apa, dia siapa, tapi aku yakin tak mungkin dia manusia biasa, tak mungkin dia makhluk yang biasa. Kalau bukan karena kedudukan yang mulia, maka ku sebut namanya, bertawassul kepadamu, semoga engkau mengampunkan aku, diampunkan dosa Adam karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ragu tentang kesahihan hadis ini, baca kitab Mafahim Yajib an Tusahhah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang muridnya langsung sanadnya ittisal kepada Habib kita, guru kita yang berada di tengah kita pada malam hari ini, Sidi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah keilmuan dari mereka yang menjaga sanad keilmuan sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, maka bagi orang yang masih juga mempermasalahkan maulid, masih juga mempertanyakan maulid, datanglah ke Sumatera Selatan, datanglah bil khusus ke Palembang. Maka kita bukan hanya 1, 2, 3 malam, 40 malam. Yang sudah hadir malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mudah-mudahan istiqamah sampai malam yang ke-40 nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Catat, tulis apa pelajaran yang dapat dipetik dari mulai pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga nanti andai dapat berjumpa di dunia kita tak melihat dia, di dunia kita tak bersama dengan dia, mudah-mudahan karena kecintaan kita di akhirat kita akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setiap langkah kaki malam ini, setiap tetes peluh keringat, setiap luka, setiap hati yang kecewa, setiap penyesalan, setiap penderitaan, karena Nabi Muhammad SAW akan dibalas dengan syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dalam 6 bait syair? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Itu bedanya kalau berceramah di Palembang. Di tempat lain saya terjemahkan baru jamaah mengangguk. Di sini belum saya terjemahkan udah mengangguk. Idza kana hadza kafiran ja'a dhanbuhu, kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dia dalam api neraka jahanam. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, menurut satu riwayat setiap hari Senin selama-lamanya, yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad.
fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya, bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid, maka tentulah dia mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu, kalau ada orang Palembang, orang Sumatera Selatan rajin betul maulid ini sampai 40 malam tapi tidak sholat, insya Allah kalaupun masuk neraka ringan setiap hari Senin. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kitabnya 500 kitab yang disebut oleh muridnya Ad-Daudi. Hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alf hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, maka aku juga akan hafal dalam kepala aku. Kitab tafsirnya, tafsir Jalalain, dia tulis berdua dengan Jalaluddin Al-Mahalli, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Kitab ulumul hadisnya, di syarahnya kitab An-Nawawi, bukan main, luar biasa. Imam dalam berbagai cabang ilmu, fikih, usul fikih, qawaidul fikih yang dikaji di setiap pondok-pondok pesantren. Dia berpendapat bahwa selama maulid itu tidak keluar dari 5, dia termasuk dalam sunnah hasanah. Yang pertama, di dalamnya ada pembacaan sejarah Nabi, maulid. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, di dalamnya ada tausiah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, di dalamnya ada silaturahim. Dan yang kelima, di dalamnya ada makanan. Maka kalau 5 unsur ini ada, dia adalah maulid yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Hafalan hadisnya 200.000 hadis, kitabnya 500 kitab. Dia memuji-muji maulid. Tiba-tiba ada orang yang hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup, membid'ahkan maulid, menyalahkan maulid, mendolalkan maulid. Maka saya bukan mengajak kepada pemahaman, saya bukan mengajak pada satu qaul pendapat, saya hanya sedang bercerita. Yang mau ikut Ustadz laptop silakan, yang mau ikut Ustadz Google, Ustadz YouTube silakan, tapi yang mau ikut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maka saya termasuk yang mengikut pendapat As-Suyuti, pendapat Jalaluddin Al-Mahalli, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malam hari ini mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan selamat bersama Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Maqdisi, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ketika memanggil Adam, dia panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah ketika memanggil Yahya, dia panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah ketika memanggil Isa, dia panggil namanya, ya Isa inni istafaituka 'alan nas. Allah ketika memanggil Musa, dia sebut namanya, ya Musa. Tapi ketika memanggil dia, tak ada Allah pernah memanggil ya Muhammad, ya Ahmad. Allah memanggil dia dengan sebutan panggilan kelembutan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 2 sebutan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Sedangkan Allah pun, dalam tanda kutip, sedangkan Allah pun berakhlakul karimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna berakhlakul karimah di sini adalah dalam tanda makna yang lain. Allah mengajarkan kita berakhlak memanggil dia. Maka at-taswid as-siyadah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kita tidak memanggil dia Muhammad, tapi kita panggil dia
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sendiri menyebut dirinya Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah anak pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sedangkan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan menyebutnya dengan Sayyid. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Maka kita memanggilnya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, sampai kepada anak-anak cucu keturunannya Sayyidi Al-Habib, Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sedangkan yang perempuan, pemimpin perempuan penghuni surga adalah Sayyidatuna Fatimah. Pemimpin kami Sayyidina, pemimpinku Sayyidi. Tapi orang Maroko tidak menyebut Sayyidi karena terlalu panjang, Sidi. Sedangkan untuk yang perempuan Sayyidatuna, pemimpin kami. Pemimpinku Sayyidati. Tapi karena terlalu panjang disebut dengan Siti. Tapi karena payah menyebut Siti disebut dengan Siti. Siti Fatimah, Siti Khadijah. Ini adalah tradisi dalam budaya Melayu. Tak pernah orang menyebut namanya, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan. Abdul Somad, yang bukan Habib, yang bukan Sayyid, yang bukan Syarif, tetap juga dipanggil dengan panggilan kemuliaan. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Al-Ustad, Al-Muallim. Belum pernah saya dipanggil orang, mari kita panggil Somad. Lalu bagaimana mungkin kita memanggil namanya dengan tanpa penghormatan dan kemuliaan? Maka dalam mazhab Syafi'i bukan hanya saat memanggil di luar salat, bahkan di dalam azan pun dianjurkan. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri di majelis ulama ahli hadis Syekh Mahmud Said Mamduh. Di dalam majelis itu ketika salat disuruhnya muridnya azan, dalam azan itu dipanggil Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dan saat qomat diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Andai itulah dibuat Abdul Somad sekarang di kampung halamannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, mungkin berkali-kali saya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Seolah-olah kunci neraka berada di tangan orang yang mudah, begitu mudah untuk membid'ahkan hanya dalam perkara-perkara, masalah-masalah yang ulama mukhtalaf fih dalam masalah itu. Memuliakan Nabi SAW tidak hanya sebatas memuliakan menyebut namanya, tapi juga jauh lebih daripada itu mengikuti gerak jalan hidupnya. Apa pelajaran yang kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Pada saat belum lahir ke atas dunia, tidak menggantungkan hidup kepada ayahnya. Abdullah sudah meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Begitu kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair-syair yang dia tulis, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, abuhu, bapaknya Abdullah. Apa maknanya? Tak pernah dia menggantungkan hidupnya pada ayah kandungnya sekalipun. Bagaimana dengan ibunya? Dia disusukan oleh Thuwaibah, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan pada saat anak manja-manjanya, sebagian anak sempat durhaka saking manjanya, menyakiti ibunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan Allah dari durhaka, tak durhaka kepada ayah, tak durhaka kepada ibu. Dibesarkan oleh kakek datuknya Abdul Muttalib, tapi tak lama kasih sayang itu dia dapatkan, berpindah kepada Abu Talib. Dan ketika bersama Abu Talib pun dia tak pernah menyusahkan Abu Talib. Dari mana dia makan?
dia mengambil upah mengembalakan kambing-kambing orang kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian ketika dia remaja, beranjak dewasa, dari mana